5 sampai 6 juta kan harganya lumayan tuh Iya. untuk satu burung. burung, Ya ternyata mati mati ya. gitu kan, atau di Mara Nugraha. Aduh, udah lama nih nggak ngobrol bareng Mara, ngobrol serius sih. Iya. Tapi kalau ngobrol nggak serius sering banget, apalagi via chat itu aduh sering banget, karena kita punya satu grup yang sama, jadi kadang sering berantem di grup gitu, beda pendapat soal macam-macam lah, soal wanita, soal hidup, gitulah. Ini teman baik saya, Mara Nugraha. Kami kayak anjing dan kucing gitu, kadang-kadang berantem, kadang-kadang damai gitu, ya itu biasalah. Nah, kali ini Mara diundang ke acara ini, Diary of UMKM gitu, acaranya Kemangkres dan Parkit, Yayasan Parkit Inisiatif Indonesia nama lengkapnya gitu. Jadi kita pengen ngobrol sebenarnya soal UMKM gitu. Mungkin orang mikirnya UMKM itu lebih identik dengan jualan barang-barang kecil, jualan makanan atau jualan apa, kayak kemarin di episode sebelumnya ada dari Pojok Etnik dan Frozen Depok ya, gitu, itu juga mereka jualan. Nah kali ini akan coba kita bahas UMKM itu nggak sebatas jualan makanan dan barang-barang aja, tapi kayak jualan jasa IT gitu kan. Jualan peralatan-peralatan IT yang sifatnya kecil lah ya. Maksudnya bukan kecil itu dalam arti tidak menggunakan perusahaan, tapi kita dari orang ke orang berdasarkan kepercayaan gitu kan. Berdasarkan, kalau orang Jawa bilangnya dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, itu bahaya sekali, dari mulut ke mulut gitu kan. Nah itu juga pengen dibahas di sini. Makanya saya panggil Mara nih. Ya, perkenalkan, Mara ini senior saya. Dia 1 tahun di atas saya perkuliahnya gitu, tapi secara visual lebih muda saya kan 10 tahun, jadi lebih tua 10 tahun dari saya gitu kan. Nah, ya. Mara ini bisnisnya macam-macam ya, Mar? Iya. Coba ceritakan bisnis pertama Mara itu apa, Mar? Ya, untuk bisnis pertama mungkin dari semenjak mahasiswa. Nah, ya itu penting tuh, benar. Ya, jadi semenjak mahasiswa hobi saya membantu. Membantu apa Ya, nih? membantu mahasiswa yang ingin lulus. Bahaya sekali nih. Contohnya bagaimana membantunya? Ya, mungkin saya diberikan kelebihan di pemrograman hardware karena saya juga mahasiswa di sistem komputer. Jadi saya punya kelebihan memprogram hardware dan dipercaya teman-teman untuk membantu mungkin dari segi pemrogramannya. Oh gitu. Iya. Jadi itu jualan pertamanya ya? Ya, nggak bisa dibilang jualan, membantu. Intinya membantu. Membantu. Jadi seikhlasnya. Kalau tiba-tiba dikasih ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ya, tapi rata-rata 2M. Oh 2M, makasih Mas gitu kan. Nah itu saya juga dulu kayak gitu tuh, zaman punya kelebihan sedikit tentang ngoding gitu ya. Itu cewek-cewek kan pada nggak bisa ngoding ya, kadang-kadang pada minta bantuan aja gitu kan. Nah, niatnya sih pengennya dibayar pakai hati, saya nggak bisa ya, Mar. Lalu pas mahasiswa denger-denger kan dulu juga ada bisnis lain yang di rumah gitu kan? Oh ya, yang di rumah ada beberapa, misalnya seperti dulu sempat buka counter HP. Oh gitu. Ya, counter HP. Jadi bisnisnya selain counter HP, dulu juga saya punya bisnis photo booth buat wedding. Oh gitu. Ya. Cukup banyak lah kalau bicara masalah bisnis. Nah, pada saat awal itu sebetulnya yang bikin Mara itu merasa sedikit sulit ngembangin bisnis itu sebenarnya apa sih, Mar? Ada nggak sebenarnya? Nah, kalau untuk bisnis itu yang pertama pasti dari modal. Itu pasti. Nah, apalagi kan kita modalnya cuma nekat, susah. Gitu. Jadi ini sama kayak Pak Roswan kemarin, bisnis tanpa modal, gitu kan? Bukan modal tanpa bisnis ya. Itu kemarin saya salah gitu. Ayo lanjut, Mar. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk modal nekat itu ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama mungkin kita bisa
menggali informasi terlebih dahulu. Jadi nggak bakalan ada satu bisnis atau usaha yang langsung sukses. Ya, jadi Betul. minimal kita bisa mempelajari. Jadi di proses selanjutnya ya bisa menganalisa dari kesalahan maupun apa yang harus kita lakukan untuk di bisnis berikutnya. Seperti itu. Tapi sempat gagal juga. Ya, itu karena dari segi modalnya juga. Saya juga pernah dulu ketika bisnis foto booth wedding itu saya kehilangan kamera satu paket. Satu paket. Satu paket. Berapa juta? Nah, kalau dikira-kira sekitar 12-an. 12 juta. Iya, itu satu kamera paket. Mantap sekali. Iya. Itu dicuri atau? Nah, jadi ketika saya mengadakan satu event foto booth wedding, ya saya simpan kameranya itu di pojokan. Ya, mungkin saya kurang teliti atau apa gitu. Nggak tahu tuh ada yang ngambil. Saya itu agak kaget juga ketika satu baterai atau satu kameranya agak drop. Oh gitu. Iya, jadi ketika saya mau ganti, kok nggak ada. jadi mungkin kalau baterainya nggak drop mungkin nggak kalau hilang sampai akhir ya. Iya, tapi kan kita tetap profesional, dilanjutkan aja. Iya, benar. Terus kalau sekarang bisnis lagi ongoing apa, Mar? Nah, untuk bisnis yang lagi ongoing, saya sedang mengerjakan beberapa proyek IoT. Bukan beberapa ya, tapi ada juga dari segi jualan device-nya, ya gitu. peralatan maupun jasa dari pembuatan alatnya. Alat untuk IoT. Itu biasanya main di bidang apa aja, Mar? Apa tentang maksudnya bidang pertanian kah atau apakah gitu? Pertama kali saya masuk ke bidang IoT itu dari perikanan. Oh, perikanan. Iya, perikanan. Saya pernah buat sistem untuk ngasih makan ikan. Otomatis. Itu menggunakan untuk lele. Ya, lele, ikan mas itu sebenarnya IPS-nya sama aja. Iya. Terus? Ya, jadi kalau dulu sih karena mungkin teman-teman mengenal saya, oh ini programmer hardware nih. Bisa nih buat IoT. Ya kita coba. Ya, coba buat iseng-iseng aja tadinya. Oh, ternyata bisa nih. Saya punya cerita lucu ya. Ya, jadi pas dulu pertama kali saya buat itu tuh untuk sistem otomatisasi pakan ikan. Ya. Jadi ketika saya coba di rumah, oke, saya coba. Ketika saya bawa itu alatnya itu di empang, ya kalau kita orang Sunda bilang empang. Ya. Maka karena di situ terlalu siang panas, mungkin dari dipisnya itu kepanasan. Iya. Itu pakan ikan setengah karung habis. Nyobanya langsung sekarung kalau enggak, iya kan buat stok beberapa hari gitu ya kan. Tadinya kan cuma paling satu kali ngasih pakan itu 2 sampai 3 kilogram. Itu ada perhitungannya. Jadi putarannya berapa? Setengah karung tuh berapa kilo berarti? Pas karung 100 kilo ya? Satu karung itu 25. 25 berarti sekitar 12 kilo. Lumayan lah. Saya juga sampai panik gitu. Ya itu pengalaman aja lah. Pengalaman ya. Terus kalau selain gue dengar nih kan, selain ngurusin IoT ini juga punya jualan lain nih. Jualan apa tuh? Ya, gue dengar suara-suara tuh jualan burung katanya. Oh, jualan burung. Oh iya. Tahu, cuman saya harus konfirmasi nih burungnya sendiri atau burung hidup nih. Ya, kalau untuk jualan sendiri sebenarnya udah cukup lama ya. Saya jualan burung itu dari tahun 2015. Iya. Dan biasanya sih saya cuma sebagai supplier. Oh gitu, tadi supplier aja. Iya, supplier tapi nggak punya barang. Oh gitu, ya bener kan, supplier emang nggak punya barang. Oh iya, cuma memperkenalkan yang punya dana sama yang penjualan pembeli. Oh itu namanya ini belantik kalau di Jawa namanya. Itu namanya yang menghubungkan orang itu kan. Oh iya, tapi sebenarnya untuk yang penjualan kayak gitu agak kalau dulu itu ribet sekali. Oh gitu. Ya, dan banyak sekali terjadi kasus penipuan.
Oh gitu. Karena kalau misalnya kita jualan barang yang namanya hewan hidup ya, itu riskan, resikonya besar. Saya pernah jualan dari burung merak, ya tapi yang legal ya. Bukan yang legal, yang impor. Kalau impor kan nggak usah ada surat-suratnya. Oh gitu. Iya. Ada juga burung unta juga sama tuh. Saya dapat dari Jawa, daerah Yogyakarta, ya saya kirim ke Sumatera. Oh gitu. Terkadang kan ada orang yang beli karena dia terlalu percaya, dia transfer aja. Oh gitu. Kalau misalnya penjualnya yang baik mungkin ya sampai diterima di tempatnya is okay. Tapi rata-rata untuk penjualan yang online itu ya agak mengerikan. Oh gitu. Jadi bayarnya itu di depan, barangnya belum nyampe. Ya, tapi kalau sebanyak adanya, mungkin saya bilang seperti rekening bersama. Rekber ya. Orang-orang sekarang lebih percaya rekber. Jadi ada pihak ketiga yang menyimpan dananya terlebih dahulu sebelum disalurkan. Oh, tapi itu rekbernya modelnya kayak Kaskus zaman dulu gitu ya? Orang. Kalau sekarang kan bisa pakai rekber kayak, mungkin saya boleh sebut merek. Boleh. Ya, seperti kayak Tokopedia kan udah ada tuh. Jadi kita tinggal masukkan resinya saja, resi pengiriman. Kan agak beda nih kalau untuk hewan kan nggak bisa mengirim ke sembarangan jasa pengiriman. Iya. Oh itu ya nggak bisa sembarangan ya? Iya, nggak bisa karena kan hewan hidup. Terus yang bisa biasanya apa? Nah, untuk providernya sendiri banyak ya yang dari KIB atau KIN 8 mungkin salah satu contohnya. Oh baru dengar gue tuh. Gue taunya JNE, JNT. Itu beda lagi. Jadi tapi JNE, JNT itu nggak bisa. Nggak bisa kalau hewan hidup. Emang pernah lihat ada yang ngirim burung atau apa gitu pakai? Nggak tahu gue, makanya gue juga baru dengar tuh tadi ada. Berarti ada ekspedisi khusus ya berarti ya? Ekspedisi khusus, ya seperti itu. Iya. Tapi rata-rata sih agak mengerikan juga karena lebih banyak penipuannya. Penipuannya itu pembelinya nipu atau penjualnya nipu? Penjualnya nipu. Kalau pembeli kan dilayani ketika pembeli itu dilayani ketika dia sudah transfer. Oke. Iya. Jadi lebih ke sisi pembeli ya, malah yang berisiko ya. Berisiko. Ketimbang penjualnya ya. Ya menarik. Tapi pernah kepikiran nggak sebetulnya kayak misalnya kan lo backgroundnya IoT, IT gitu, terus nerapin IoT itu di kayak perburungan gitu tuh sebenarnya udah pernah? Kalau misalnya belum pernah, sebenarnya bisa apa nggak sih kayak gitu tuh? Nah kalau untuk yang IoT sendiri kan untuk perburungan mungkin kalau dari jual beli mungkin seperti GPS gitu ya. Jadi bikin sebuah alat untuk mendeteksi barang. Tapi kan untuk membuat seperti itu kan dananya besar karena kita harus punya satu device untuk satu burung. Nah itu biasanya yang dipasang di burung-burung itu kayak yang gue nonton di National Geographic gitu tuh, yang dipasang tuh apa sih sebenarnya tuh? Ada yang namanya ring dan RFID. Oh itu RFID, tapi dia bukan pelacak gitu ya? Bukan, jadi di burungnya sendiri disuntikan RFID, jenisnya sangat kecil, jadi dari jarum. Jadi disuntikan ya untuk mendeteksi. Nah, itu juga sering juga ditemui di ikan. Oh gitu. Kayak ikan arwana yang mahal gitu ya. Ya, kalau ikan murah mah nggak masuk itu. Jadi berarti kalau dia hilang itu bisa terlacak. Gitu ya? Bukan terlacak ya. Kalau kita nemu barangnya kita scan, itu punya kita bukan gitu kan. Ya. Nah itu salah satu teknologi mungkin di situ ya. Iya, teknologi situ. Tapi balik lagi ke effort bendanya seharga apa kan? Ya, karena kan lebih mahal. Kalau burungnya cuma parkit doang kan ya buat apa dipasang gitu mahal. Iya. Ada juga sekarang teknologi untuk mendeteksi, kan kalau sekarang sekarang banyak yang pelihara burung-burung besar untuk pre-fly. Pre-fly itu apa? Nah, pre-fly itu seperti menerbangkan burung-burung besar, kakatua, jenis makau dan sebagainya, nuri. Ya. Kan kita terbangin bebas nih. Sering lepas. Oh gitu. Maksudnya nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Itu banyak sekali kejadian. Misalnya
kalau kita lihat harganya itu seperti mobil terbang, udah hilang. Iya, karena ada banyak sekali, ada beberapa burung yang emang harganya di atas 1 M. Oh gitu? Iya. Burung apa 1 M? Makau. Ada satu jenis yang burung makau yang warna biru itu. Oh gitu? Iya. 1 M? Iya, paling mahal itu. Karena untuk produksinya juga lama, 20 tahun dia baru bisa produksi. Oh gitu, jadi karena rare ya, susah ya nyarinya. Jadi mungkin pemanfaatan teknologinya di sisi itu kali ya. Iya, jadi burungnya itu dipasang GPS. Dan harga GPS-nya kalau misalnya kita bisa bikin sendiri itu sangat menguntungkan. Kalau misalnya Pak Koko misalnya lihat di online shop, itu harganya sekitar 35 juta. Wow, satu sepeda downhill saya. Ya, padahal saya juga kan pernah bikin juga, tapi untuk hewan-hewan. Oh gitu. Dulu ada Leo, siapa tahu mau dikasih GPS. Bisa itu. Iya. Jadi jangkauannya itu mungkin kita bisa terapkan beberapa teknologi ya. Ya, seperti kalau ada internet kita bisa pakai teknologi yang Google. Ya, tinggal GPS-nya itu bisa mengetahui longitude latitude, ya ketahuan posisi exit-nya ya di mana. Ada juga yang mungkin kalau di daerah-daerah terpencil itu yang tanpa ada sinyal, kita bisa pakai peta yang Open Maps. Oh ya, yang Open Maps. Sekarang soalnya kan Google Maps kan udah layar ya. Iya. Jadi tanpa sinyal pun kita bisa. Tapi menggunakan gelombang radio itu lebih ini lagi. Nah, balik lagi ke soal bisnis nih. Jadi sebetulnya kan tadi lo bilang bikin bisnis itu sebisa mungkin tanpa modal gitu kan, dan kita melihat bagaimana resikonya ke depan, resiko tapi pasar itu seperti apa gitu kan yang tadi lo bilang. Nah itu nih pertanyaannya agak sensitif. Lo ketika lo memulai bisnis itu modal lo dari mana sih sebenarnya? Kan pasti ada uang, ada tabungan kah, dari gaji kah, dari misalnya pinjam online lah gitu. Ya, mungkin saya kasih sedikit flashback lagi ya. Ya, jadi kalau saya ingin memulai bisnis yang saya sekarang tekuni seperti IoT untuk pertanian. Nah, untuk IoT pertanian karena saya punya produk, saya harus punya produk, saya biasanya nabung dulu. Oh gitu. Ya, misalkan saya juga kan punya pekerjaan lain selain dari sini ya, pekerjaan tetap gitu ya. Kita nabung dulu dari situ. Misalnya saya nabung buat bikin sistem untuk IoT hidroponik. Saya sampai bikin loh, Pak Koko itu di rumah. Oh gitu. Mungkin kayak lab kecilnya lah. Iya, lab kecilnya, jadi buat testing lah. Ya, itu sebenarnya yang salah satu yang bisa meyakinkan orang lain untuk bisa membeli. Jadi kepercayaan. Kalau misalnya saya misalnya bagus, kalau dipraktekkan di tempat lain mungkin juga sama. Jadi jangan sampai kita mau jualan produk tapi kita nggak punya produknya. Ya benar. Gimana orang percaya gitu. Jadi yang paling penting itu kepercayaan. Ya benar. Karena kita kayak UMKM itu emang balik lagi urusannya adalah kepercayaan orang gitu kan terhadap kita gitu. Kalau sekali orang ada yang percaya, maka yang lain akan percaya. Nah, gitu. seperti itu. Sekali orang ada yang nggak percaya, udah. Semua habis. Gitu. Ada masalah itu. Jadi lebih banyak dari menabung ya sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan lain ditabung untuk bikin suatu produk, lalu produknya dijual lagi untuk dapat tabungan lagi untuk mengembangkan lebih seperti itu. Banyak kayak gitu ya. Nah, tapi balik lagi nih, itu kan soal bisnis IoT. Nah, kalau yang bisnis ini karena Pamara bisnisnya ada banyak, jadi pertanyaannya disparsial ya gitu. Kalau bisnis burung, balik lagi ke bisnis burung nih gitu kan. Itu suka dukanya apa sih sebenarnya yang pernah dialamin? Pernah dialamin. Sukanya dulu. Sukanya mungkin dari segi ketika kita udah bisa menghasilkan produksi anakannya gitu ya. Kita jual harganya mahal ya. Oh, jadi kalau di burung sekarang lo sampai nerenakin ya? Iya, ada juga ternaknya, itu sebenarnya usaha sampingan. Banyak. Lanjut.
Ya, jadi kalau untuk yang burung sendiri ya sukanya ya kalau misalnya produksi bagus, terus harga bagus ya kan bisa jadi tambahan juga Tambahan dari ya juga. ada nilai ekonomisnya. Di samping mungkin karena saya hobi juga. Jadi kalaupun mungkin burung yang gak laku dan sebagainya ya saya tetap happy. Kita piara aja gitu kan. Iya. Ya mungkin kalau Bapak Koko ke rumah saya punya ratusan loh. Sekali-kali kita harus ke rumah dia. Saya rumahnya jauh banget di Rumpin sih. Jauh banget. Tapi kalau di burung itu ada juga nggak ya misalnya dia cuma jualan itu ngambil dari orang gitu, ada? Banyak. Ya sekarang orang ya ada yang mungkin tadi saya pernah bilang, saya juga pernah jadi apa ya namanya? Maklar. Ya maklar. Jadi kita cuma tahu informasinya aja. Oh gitu. Iya. Informasi si A punya barang, si B lagi nyari. Ya. Kita jadi si C-nya untuk yang nemuin. Tapi kita nggak temuin secara langsung mereka berdua lewat kita. Jadi lo beli dari si A, kasihin ke si B kan. Ya seperti itu. Itu kan banyak lah orang kayak gitu kan bisnis kan. Dan ada cerita lucu juga. Gimana? Jadi ketika saya pernah seperti itu, kan saya ngambil burungnya itu di si A. Si A ngirim ke si B. Si B itu ketika lihat alamat pengirimnya, ternyata bukan dari alamat saya. Jadi ketawa. Itu salah satu kelemahannya. Jadi dia tahu saya ngambil untung berapa tahu. Jadi mending ditaruh di tengah dulu kan. Itu lebih aman, mending lo yang ngirim kan akhirnya kan gitu. Nah, kalau duka yang pernah dialamin lah. Gitu. Ya pasti banyak. Kalau dukanya itu ya burungnya lepas. Kalau lepas sering banget. Bisa lepas tuh nggak kebuka kandangnya atau mereka bisa memberontak terus keluar? Ada yang ya kebuka kandangnya secara tidak sengaja ya. Kalau sengaja nggak mungkin. Ada juga faktor hewan kayak tikus dan lain sebagainya. Tikus bikin lubang. Oh iya tuh, dari bawah gitu kan. Tuh kayak bapak mertua gua tuh ternak ayam udah ditutup kandangnya, ternyata di pojokan tuh ada lubang besar. Tikus yang masuk. Wah, pagi-pagi udah habis satu ayam atau dua ayam. Itu sedih banget tuh bokap mertua gue. Itu mungkin sama kayak gitu kali ya. Iya, tikus tuh benar-benar. Tapi pernah nggak ada burung yang misalnya harganya mahal terus tiba-tiba tewas? Ada. Gitu? Bukan ada ya, banyak. Nah, itu bagaimana menanggulangi rasa kecewanya, Mar? Ya kalau misalnya penghobi sih cepat ya untuk move on. Oh gitu. Ya nggak kayak apalagi kalau misalnya kita pure bisnis itu pasti kecewa banget. Iya. Karena ada juga beberapa mungkin di burung yang saya jual itu harganya beberapa juta gitu. Udah di atas 5-6 juta kan harganya lumayan tuh untuk satu burung. Ya ternyata mati ya. Gitu kan, atau disambet tikus. Nah itu sering tuh. Saya bulan lalu itu ada 6 kalau nggak salah. Itu harganya dari 1 juta up lah. Kalau 6 misalnya 1 juta up 2 juta lah gitu kan. Udah 12 juta aja gitu kan. Kalau raib. Nah itu karena hobi jadi gampang move on ya. Ya karena hobi gampang move on. Dan kesenangan juga. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga harus mudah move on karena mungkin nantinya bakalan ada penggantinya. Pengganti yang lain ya, gitu. Oke lah Mar, mungkin kita gak usah lama-lama lah gitu kan, soalnya yang nonton takut bosen gitu. Jadi mending kita coba kita selesaikan saja kali ini. Gitu kan. Jadi cukup sampai di sini. Nah ini obrolan menarik tadi sama Mara gitu. Jadi Mara ini orang IT sama beda jurusan lah, sama-sama orang IT. Tapi dia bisnisnya nggak cuman ngurusin IT aja ya Mara. Gitu ada urusannya macem-macem gitu kan. Karena kerjaannya juga macam-macam. Iya, ini pernah kerja di kecamatan juga, di kelurahan gitu. Jadi bukan kelurahan, kecamatan. Jadi calo KTP juga. Operator, jangan salah, jangan dipelintir ya itu. Juga ini kan ya. Jadi ya itu, jadi orang IT itu kalau mau bisnis nggak selamanya di IT aja. Di IT-nya bisa, tapi di hobinya pun bisa. Ini contohnya Mara, dia hobinya burung, dia udah sukses banyak jual burung. Sukses juga di
urusan bikin IT dan IoT, jadi itu mungkin bisa jadi inspirasi yang nonton ya. Ya, makasih udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk channel ini. Gitu. Terima kasih. Sampai ketemu di kisah Diary of UMKM berikutnya. Terima kasih.